Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Delvira dari Universitas Muhammadiyah Kendari, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini dengan nomor stambuk 21814059, kelas 5C PG PAUD. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas kurikulum pendidikan anak usia dini. Adapun materinya yaitu yang pertama landasan pengembangan kurikulum, yang kedua komponen pengembangan kurikulum, dan yang ketiga prinsip pengembangan kurikulum. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu landasan pengembangan kurikulum. Dalam landasan pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosiologis, dan yang keempat landasan yuridis. Baik, yang dimaksud dengan landasan filosofis yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasi dalam mengembangkan kurikulum. Maksudnya yaitu filsafat akan membahas segala permasalahan manusia termasuk pendidikan. Filsafat tersebut juga akan memberikan arahan dan metodologi terhadap praktik-praktik pendidikan, sedangkan praktik-praktik pendidikan memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis, yang berarti akan membahas dan mengidentifikasikan landasan psikologi dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Jadi, dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi individu. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Kondisi psikologis juga sebenarnya merupakan karakter psikologis seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku interaksi dan lingkungannya. Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan sosiologis yaitu asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Jadi, dalam hal ini implikasi sekolah dalam hal sebagai tempat melaksanakan pendidikan yang berfungsi untuk mempersiapkan anak usia dini agar dapat berperan aktif di dalam masyarakat. Yang keempat, landasan yuridis adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu kurikulum pada dasarnya yaitu produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua yaitu komponen pengembangan kurikulum. Komponen pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama komponen tujuan, yang kedua komponen isi, yang ketiga komponen metode, dan yang keempat komponen evaluasi. Pertama saya akan membahas tentang komponen tujuan. Komponen tujuan ini berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Komponen tujuan juga ini diklarifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau TPN, yang berarti tujuan yang paling bersifat umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Yang kedua, tujuan institusional atau TI, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau TK, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran.
Selanjutnya komponen isi. Komponen isi ini merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Isi kurikulum ini menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau mata pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Selanjutnya komponen metode. Komponen metode atau strategi merupakan komponen ketiga dari pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang sangat penting sebab berhubungan dengan implikasi kurikulum. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan masalah. Apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak, dan bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, prinsip umum, dan yang kedua, prinsip khusus. Prinsip umum ini biasanya digunakan hampir setiap pengembangan kurikulum dimanapun. Prinsip umum diantaranya yaitu yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi yang berarti prinsip kesesuaian. Prinsip ini ada dua jenis. Yang pertama, relevansi eksternal, dan yang kedua, relevansi internal. Relevansi eksternal yaitu kurikulum yang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan maupun tuntunan masyarakat pada masa kini maupun kebutuhan yang telah diprediksikan pada masa yang akan datang. Sedangkan relevansi internal yaitu kebutuhan ataupun komponen kurikulum itu sendiri. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip ini berarti suatu kurikulum yang bersifat lentur atau tidak kaku, terutama dalam hal melaksanakannya. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip ini dikembangkan secara berkesinambungan yang meliputi sinambung antar kelas maupun sinambung antar jenjang pendidikan. Yang keempat yaitu prinsip praktis dan efisiensi. Kurikulum dikembangkan dalam memperhatikan prinsip yang dapat dan mudah diterapkan dalam lapangan. Kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktik pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Salah satu kriteria prinsip ini yaitu efisiensi, yang berarti tidak mahal. Yang kelima, prinsip efektivitas. Prinsip ini menunjukkan pada suatu pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Keenam, prinsip integritas. Prinsip ini beranggapan bahwa setiap bagian yang dalam keseluruhan itu berada dan berfungsi dalam struktur tertentu. Dan yang ketujuh, prinsip sinkronisasi. Prinsip ini menyesuaikan kebutuhan dengan keadaan sekolah, sehingga kurikulum yang dihasilkan akan memiliki muatan yang lebih relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Selanjutnya, prinsip khusus. Ada beberapa prinsip yang lebih khusus dalam pengembangan kurikulum. Prinsip ini berkenaan dengan yang pertama, tujuan kurikulum. Yang kedua, isi kurikulum. Yang ketiga, didaktik metodik atau proses belajar mengajar. Yang keempat, media dan sumber belajar. Dan yang kelima, evaluasi. Tujuan kurikulum ini merupakan pusat dan arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah diterapkan.
Isi kurikulum dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penyebaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, didaktik metodik atau proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar ini hendaknya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, apakah metode yang digunakan cocok? Yang kedua, apakah dengan metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang bervariasi untuk melayani perbedaan individual siswa. Selanjutnya, yang keempat, media dan sumber belajar. Proses belajar perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat pelajaran yang tepat. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, alat-alat media apa yang digunakan. Yang kedua, bagaimana pembuatannya. Yang ketiga, siapa yang membuatnya, dan bagaimana pembiayaan dan kapan dibuatnya. Yang kelima, evaluasi. Terdapat beberapa hal yang perlu dipahami dalam perencanaan penilaian, yaitu bagaimana kelas dan tingkat kemampuan siswa yang akan dites. Dalam kegiatan evaluasi ini juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu norma apa yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes, skor standar apa yang digunakan, serta untuk apa hasil tersebut digunakan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.